나 좋아하냐? Masih melanjutkan alur cerita Moving episode 4, dimulai dengan Huiso yang tertegun saat melihat Bongsok melayang. Dia mencoba memberinya sesuatu untuk dipegang tetapi tidak ada yang terlihat dari dekat. Huiso akhirnya melompat dan meraih kakinya dan mereka jatuh bersama. Dia kemudian dengan cepat memberikan tasnya kepada Bongsok tetapi dia terus mengambang. Selama beberapa menit, mereka berganti-ganti antara mengambang dan mencoba tetap di lantai. Mereka meninggalkan halaman sekolah dan Jisung tidak bisa menahan senyum pada mereka berdua. Karena Bongsok tidak dapat mengendalikan kekuatannya, Huiso mengantarnya meski hujan deras dan mereka berhasil pulang. Mihyun terkejut melihat Bongsok datang dengan seorang teman wanita, menjadi canggung selama beberapa detik saat Mihyun melihat temannya menggandeng tangan putranya. Dia segera pulih dan menyambut Huiso untuk makan malam. Dia menyajikan banyak makanan untuk mereka dan Huiso memaksa dirinya untuk memakan semuanya sebagai tanda kesopanan. Bongsok menghabiskan makanannya karena dia terbiasa makan dengan porsi besar. Mihyun juga menyajikan apel sebagai makanan penutup dan Huiso memuji keterampilan mengirisnya. Sementara itu, Frank mengunjungi salon dan meminta untuk potong rambut. Pemilik salon adalah seorang wanita dan mencoba memberitahunya bahwa mereka tutup. Namun, Frank bersikeras untuk memotong rambutnya. Keterampilan bahasa Korea Frank sangat menyedihkan sehingga pemilik salon setuju untuk memberinya layanan. Saat dia mencuci rambutnya, Frank mulai mengajukan pertanyaan pribadi seperti jumlah anak yang dia miliki dan memanggil nama kodenya yaitu Naju. Wanita itu segera menyadari ada yang tidak beres dan mengambil guntingnya. Dia menusukkan gunting itu berkali-kali di wajah Frank tetapi dia mencabutnya dan beregenerasi. Perkelahian yang intens terjadi kemudian, dan wanita itu berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, dia bukan tandingan Frank yang cepat meregenerasi dan menyembuhkan, tidak peduli berapa banyak peluru yang dia gunakan padanya. Pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang menyakitkan tetapi dia memanggilnya orang golongan B. Kata-kata ini memukul Frank karena ini adalah kedua kalinya seseorang memanggilnya seperti itu. Dan itu juga membingungkan Frank bahwa semua targetnya berjuang keras untuk melindungi anak-anak mereka. Ju-won sedang menerima telepon dari Huiso. Dia menjelaskan dia akan pulang terlambat karena sedang makan malam di rumah teman. Ju-won tidak dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan pada putrinya saat mendapat pesanan dan menutup telepon. Dia bergegas menyiapkan pesanan dan mengirimkannya sendiri. Secara kebetulan, pelanggan berada di gedung yang sama tempat Frank baru saja membunuh pemilik salon. Di tempat lain, para pelanggan mulai berdatangan. Mihyun meminta putranya untuk membawa Huiso ke atas dan mengizinkannya mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Huiso meminta maaf atas kejadian di sekolah karena mengikutinya dan terlalu ingin tahu tentang rahasianya. Bongsok pengertian dan pemaaf. Mereka berbicara tentang berbagai hal seperti pelatihan Huiso dan apa yang dia kesulitan lakukan. Huiso mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung bisa terbang. Bongsok mengungkapkan lebih banyak tentang rahasianya seperti beban yang dia kenakan di kakinya dan dibawa kemana-mana. Dia menunjukkan kamarnya yang dipenuhi bantal di atap untuk melindunginya dari menyakiti dirinya sendiri saat tidur. Bongsok mengakui jika ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya tetapi telah berusaha menyeimbangkan berat badan dan emosinya. Ini adalah dua hal yang sangat mempengaruhi dirinya. Dia menambahkan bahwa dia mengalami masalah sejak bertemu Huiso. Huiso langsung bertanya apakah dia memiliki perasaan padanya. Bongsok mencoba menyangkalnya tetapi saat Huiso semakin dekat, dia akhirnya melayang lagi. Huiso tidak terkejut tapi Mihyun yang bisa mendengar semuanya berkat kemampuannya sedikit khawatir. Huiso berjanji untuk menghentikan topik pembicaraan dan membantu Bongsok kembali ke tempat tidurnya. Bongsok terkejut karena ini pertama kalinya dia ketahuan memiliki kemampuan yang aneh tapi Huiso tidak mempermasalahkannya. Huiso mengakui bahwa dia percaya semua hal bisa terjadi, dan dia juga berbeda. Namun, Bongsok gagal mendengar pengakuannya. Mihyun yang masih mendengar percakapan mereka, tanpa sadar jika sudah mengiris kubis sebanyak itu. Huiso berjanji untuk menjaga rahasianya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak aneh hanya berbeda. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia spesial dan tidak apa-apa. Mihyun mendengar ini dan tersenyum pada dirinya sendiri saat dia tersentuh oleh kata-kata Huiso kepada putranya. Bongsok juga senang mendengar jaminan seperti itu dari orang yang disukainya. Kali ini dia memakai beban di kakinya sehingga dia tidak melayang sembari tersenyum malu-malu. Segera, Huiso pamit pulang dan Mihyun meminta Bongsok untuk mengantarnya. Bongsok mengejar Huiso tapi dia meminta kembali dengan mengatakan ia memakai jas hujan dan akan berlari. Jika mengantarnya memakai payung itu akan memperlambatnya. Mihyun frustasi saat Bongsok kembali dengan cepat. Dia mengatakan kepadanya bahwa jelas Huiso menyukainya lebih dari sekedar teman. Bongsok memutuskan untuk mengambil jas hujannya dan mengejar Huiso. Namun, dia sudah menempuh jarak yang cukup jauh.
Dia melepas beban di kakinya dan mulai terbang ke arahnya. Saat dia memanggil namanya, Huiso berbalik dan terpesona melihatnya terbang. Huiso diam-diam berkomentar bahwa Bongsok sangat keren meskipun dia tidak dapat mengendalikan terbangnya dan kehilangan momentum sesekali. Bongsok akhirnya menyusulnya dan mengatakan dia akan mengantarnya pergi. Mendengar pernyataannya, Huiso merasa tersentuh. Sebelum pergi, Frank membersihkan diri di salon. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan Ju-won. Ju-won menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan arah ke lantai 3. Frank membantunya dan Ju-won memberinya kupon untuk restoran ayam barunya. Frank pergi dan Ju-won bergegas mengantarkan makanannya. Pelanggannya merasa kesal karena telah menunggu terlalu lama. Kemudian dia menuntut agar Ju-won kembali dengan mesin kartu kredit untuk menerima pembayarannya. Ju-won tetap tenang meski pelanggan terus merendahkannya. Dia berjanji untuk kembali keesokan harinya dengan mesin kartu kredit dan meninggalkan makanan. Keesokan harinya, Bongsok bangun dari mimpinya yang berulang. Dalam mimpinya, dia terbang di atas langit dan ada seorang pria memanggilnya. Kali ini pria itu memberi selamat dan memanggilnya Uri Bongsok. Ini berarti Bongsok kita. Bongsok segera bersiap ke sekolah dan bergegas keluar untuk menghindari Mi-hyun. Dia memperhatikannya dan bertanya mengapa dia pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Bongsok berbohong bahwa dia akan melakukan sesi belajar yang intens karena dia sekarang sudah semester akhir. Mi-hyun hanya mengangguk tetapi dia menemukan fakta bahwa anaknya meluangkan waktu untuk menata rambutnya dengan sangat aneh. Mi-hyun mulai menyiapkan bahan tonkatsu. Sesekali ia mengecek handphone dan mendapati informasi baru tentang kecelakaan di sekitar kota. Bongsok bertemu dengan Huiso di ruang auditorium sekolah dan mengawasi latihannya. Dia berpura-pura membaca buku tetapi jelas dia terganggu. Bongsok kemudian mengingatkan Huiso tentang janjinya untuk menjaga rahasianya. Dia setuju dan mengungkapkan rahasianya sendiri. Dalam epilog, Huiso mulai menceritakan kepada Bongsok mengapa dia pindah ke sekolah baru. Ternyata itu karena dia melawan 17 perundung di bekas sekolahnya. Dia tidak terluka tetapi orang lain yang terlibat terluka parah. Ayahnya akhirnya bangkrut setelah membayar tagihan medis dan penyelesaian kepada korban. Awalnya, Bongsok mengira Huiso bercanda, tapi dia bersikeras dan mengatakan yang sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah bisa terluka. 이거 우리 둘만의 비밀이야.